Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin Allah, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'akum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum bainana wa bainakum al-dawam wallahu abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qala Ibrahim li'abihi la astaghfirullah laka wa ma amliku laka minallahi min syai'in rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Sadaqallah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita semua pada bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan bulan Dzulhijjah yang sedang kita lalui mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mampu memaknai bulan Dzulhijjah ini sebagai bulan yang penuh keberkahan bagi kita semua. Paling tidak para jemaah haji sudah selesai melaksanakan dan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Mudah-mudahan jamaah haji yang sudah menyelesaikan ibadah hajinya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang mabrur. Allahumma ja'al hajjan mabrur wa sya'yan mashkuran wa dzanban maghfuran wa tijaratan mabrur. Berkaitan dengan para duta-duta ibadah haji kita yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tanah suci, maka bukan berarti seluruh rangkaian ibadah haji kemudian tidak dimaknai oleh kita semua. Sebab seluruh rangkaian ibadah haji itu secara spiritual itu juga menjadi bagian terpenting yang harus kita lakukan. Bagian-bagian terpenting yang bisa kita lakukan dan momennya itu adalah Idul Adha yang kemarin sudah kita lalui bersama. Paling tidak kalau kita makna dari Idul Adha, maka paling tidak kita akan menemukan 3 komponen yang dalam surat Al-Kautsar itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemaknaan dari Idul Adha tentu saja bukan hanya sebatas proses penyembelihan hewan kurban, tapi Idul Adha adalah bagian dari proses kesadaran kita bahwa apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Apa yang kita kuasai itu bukan milik kita. Apa yang kita hitung-hitung itu bukan milik kita. Apa yang kita puja-puji itu juga bukan milik kita. Itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan titipan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita kuasai 100%. Tapi justru malah yang paling berharga itu dan yang paling bermanfaat itu adalah apa yang kita distribusikan kepada yang lain. Persoalannya adalah apakah setiap harta itu semuanya didistribusikan dan kaum muslimin itu menikmati proses distribusi itu. Nah, maka kalau kita cek secara mendalam, maka sesungguhnya apa yang kita distribusikan, kalau kita niatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala didasarkan atas dasar sebuah proses kesadaran diri, maka seluruhnya tidak ada harta sedikit pun yang melekat dalam diri kita, kecuali sesungguhnya harta itu sudah kita distribusikan. Misalkan saja dari standar awal bahwa kita sebagai seorang suami kemudian diberikan keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengais rezeki, maka kemudian rezeki yang kita dapatkan itu tidak kita kuasai, justru malah rezeki itu kita distribusikan kembali. Distribusikan kepada siapa? Distribusikan kepada istri kita. Ini menunjukkan apabila kita sadar bahwa sesungguhnya proses distribusi itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Tapi tidak semua manusia sadar bahwa proses pendistribusian itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau hanya memberikan nafkah kepada keluarga, semua manusia bisa. Siapapun, apapun anggapannya, kalau dia kemudian laki-laki dan perempuan mengikatkan diri untuk proses perkawinan, maka kemudian laki-laki berkewajiban memberikan nafkah untuk istrinya, memberikan nafkah untuk anaknya. Lalu apa bedanya dengan kita, kaum muslimin? Nah, ada bedanya dari aspek apa? Dari aspek kewajiban mendistribusikan harta itu sebagai sebuah proses kewajiban. Nah, ada bedanya. Seorang istri diberikan oleh seorang suami misalkan Rp1, maka orang muslim itu memberikan Rp1 persis sama jumlah Rp1, nggak ada yang beda. Lalu yang bedanya apa? Yang bedanya adalah atas dasar apa kita memberikannya. Yang kedua, atas dasar apa kita mencarinya. Kalau pertanyaan ini bisa kita jawab, maka kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, aku sesungguhnya sejak awal mencari kasbiah dalam kehidupan ini bukan hanya untuk memenuhi isi perut kita secara pribadi, bukan hanya untuk memenuhi kepentingan keluarga, tapi ini semua didasarkan atas dasar kewajiban engkau. Aku diperintahkan untuk mencari rezeki itu. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pasti rezeki itu sudah ditentukan, tapi manusia tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses mencarinya. Maka tatkala kita sudah melakukan proses pencarian, kemudian kita menunaikan proses pencarian itu atas dasar dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjadi orang yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan, perbedaan yang sangat beda dengan siapa? Dengan yang lain, dengan orang yang tidak memiliki keyakinan kepada agama. Tapi atas dasar kemanusiaan dan bedanya sama saja. Nah, inilah kepentingan manusia yang muslim dan mukmin kepada Allah, selalu mengaitkan segala sesuatunya atas dasar apa kita melakukan perbuatan ini. Pasti langsung dijawab atas dasar iman pada perintah Allah, tunduk pada perintah Allah untuk berikhtiar dalam kehidupan ini. Maka seringkali disebutkan proses mencari rezeki bukan yang dicari adalah jumlah, tetapi yang dicari adalah proses ikhtiar. Maka sebaik-baik ikhtiar itulah yang Allah akan pilih, bukan sebanyak-banyaknya yang didapatkan, tapi sebaik-baik ikhtiar yang akan diganjar oleh Allah. Bukan berapa besar kita mendapatkan per hari jumlah uang, tetapi berapa besar kita memberikan ikhtiar terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di jalan Allah. Maka pada proses itu kita sudah memenangkan apa? Memenangkan motif yang tertinggi dan motif yang paling mendalam, bahwa mencari rezeki ini adalah atas dasar perintah. Sudahkah sampai itu rezeki kepada kita? Maka kemudian apakah rezeki itu kita kuasai untuk diri kita? Persoalan selanjutnya muncul. Kalau kita kemudian menyatakan diri rezeki ini adalah kepentingan untuk diriku dan istri dan anak tidak kita pernah pikirkan, maka pada saat itu berarti kita menjadi orang yang menumpuk harta untuk kepentingan pribadi. Maka lanjut pada proses yang kedua, kita juga sadar rezeki ini bukan untuk diri kita, sebab dalam diri kita, pundak kita itu ada rezeki jodoh kita, ada rezeki anak-anak kita. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan. Rezeki pasangan kita
Dan rezeki anak kita tidak ada di istrinya, tidak ada di anaknya, tapi ada di tulang punggung suamimu. Maka kita tidak bisa berbicara sebagai seorang suami, rezeki engkau, rezeki istri, rezeki anak itu karena diriku. Jika itu muncul, maka sesungguhnya kita sudah menyatakan diri kita lah yang berkuasa terhadap rezeki, tidak sama sekali. Rezeki yang ada di pundak kita itu adalah rezeki untuk diri kita, rezeki untuk pasangan kita, rezeki untuk anak-anak kita. Yakinkan ini, maka insya Allah rezeki itu tidak akan berkurang, tapi justru bertambah. Proses pertambahan itu kemudian diterima oleh siapa? Oleh keluarga kita, oleh pasangan kita. Kalau pasangan kita membuka diri berapapun rezeki yang suami kita berikan, maka pada saat itu tingkat kualitas kesadaran itu nambah. Setelah suami dalam proses mencari rezekinya itu membuka diri dan berikhtiar sebaik-baiknya, kemudian diterima oleh istrinya dengan proses bersyukur membuka diri, maka insya Allah rezeki itu tidak didasarkan atas dasar berapa jumlah yang diterima, tetapi keberkahan yang akan didapatkan lebih dari jumlah yang diterima. Itu kan fenomena dalam kehidupan ini. Kenapa ini dimunculkan? Sebab Bapak Ibu sekalian, di bulan Dzulhijjah itu tokoh utamanya 3. Di bulan Dzulhijjah itu tokoh utama di bulan Dzulhijjah ini itu 1, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tokoh utamanya itu. Tokoh yang kedua siapa? Siti Hajar, pasangannya. Tokoh yang ketiga siapa? Tokoh yang ketiga Ibrahim Ismail. Nah tentu di bulan Dzulhijjah dengan proses ibadah haji, di bulan Dzulhijjah dengan proses ibadah kurban, itu adalah seluruhnya rangkaian-rangkaian yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dicatat dalam Al-Quran dan diikuti oleh Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran kalau kita temukan kalimat uswah hasanah, maka secara spesifik uswah hasanah itu diidentikan pada 2 nabi. Tapi bukan berarti nabi-nabi yang lain tidak punya uswah, tidak. Tapi momen uswatul hasanah itu hanya diberikan pada 2 nabi. Nabi yang pertama itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Nabi yang kedua itu adalah Nabi Ibrahim. Kalau kita harus mengatakan uswah hasanah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian ayatnya sudah dihafal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ayat ini seringkali diidentikan untuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ternyata dalam surat Al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat 4 dan ayat 6, Allah kemudian mengaitkan kalimat uswatun hasanatun itu kepada siapa? Nabi Ibrahim. Maka pantas dalam sholat itu kita juga bersolawat kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, kepada kaum muslimin 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari aspek perhitungan bulan, persiapan ini juga merupakan persiapan kita untuk bertemu dengan bulan Muharram. Sebab setelah Dzulhijjah kita masuk di bulan Muharram, dan bulan Muharram dianggap oleh kita sebagai bulan pergantian tahun. Pergantian tahun dipahami oleh kita sebagai pergantian pola kehidupan manusia, merefresh, memperbaharui diri. Dan proses memperbaharui diri ternyata dalam sejarah yang terdekat di bulan Muharram itu adalah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang paling penting lagi Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam itu doanya ada 2 doa yang paling sangat mendasar. Doa yang pertama adalah ujung doa itu Rabbi ij'al hadzal baladan aminan.
waznubi wa bani anak budal asna. Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman dan jauhkanlah turunan-turunan kami dari menyembah berhala. Itu yang paling monumental doanya. Yang kedua, doa yang paling monumental Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Robis al-hadab baladan aminan, sama awalnya. Robis al-hadab baladan aminan pertama, wazruni wa bani anak budal aslam. Doa yang kedua, Robis al-hadab baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minkum. Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman dan berikanlah rizki negara itu siapa saja orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita maknai secara mendalam, telusuri secara mendalam, proses ini ternyata memang proses yang bukan asal-asalan Allah memberikan aktor-aktor itu di bulan Dzulhijjah itu. Yaitu aktor pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Adakah Ibrahim alaihissalam hari ini? Nabi Ibrahim alaihissalam sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Nabi Ibrahim masih diberlakukan melalui proses pembenaran dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ajaran Nabi Muhammad SAW diamalkan oleh kita. Jadi kalau begitu, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah wafat, tapi ajaran Nabi Ibrahim itu langsung bersama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau begitu, kalau kita dianggap sebagai suami, berarti kita harus memposisikan diri kita, harus mengikuti seluruh gerak-gerik yang ditampilkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang paling penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam sudah punya istri Siti Hajar, sudah punya anak Ismail, Nabi Ismail alaihissalam, maka sebelum punya Siti Hajar, Nabi Ibrahim juga dalam Al-Quran itu disebutkan fatah, generasi muda. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam juga disebutkan dalam Al-Quran bukan hanya sebagai seorang bapak, tetapi seorang pemuda yang pada saat itu menghancurkan berhala-berhala, kemudian menempatkan, kita sudah paham ini sejarahnya, menempatkan golok yang terbesar dikongkongkan pada berhala terbesar. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, berarti generasi Ibrahim alaihissalam pada saat itu sudah ditampilkan dengan tampil yang begitu elegan dalam Al-Quran. Apa yang ditampilkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat muda? Pada saat muda itu dia berani tampil untuk menyatakan diri bahwa berhala-berhala ini adalah bukan Tuhan. Tapi tidak dengan cara yang sangat tidak dengan cara yang, kalau kita bisa sebut dengan cara yang kasar bisa, tapi bisa disebut dengan cara yang dialogis juga bisa. Kenapa disebutkan dengan cara yang dialogis? Proses penghancuran dari berhala-berhala itu dihancurkan agar menunjukkan kepada penguasa pada saat itu, biar dia dialog dengan beliau, kemudian nyatakan, wahai penguasa, jika engkau mengatakan Tuhan ini adalah Tuhan yang kau puja dan puji, itu adalah memberi manfaat kepada engkau, tanya saja tuh ke berhala yang paling besar, karena dia membawa golok yang terbesar, berarti dia yang menghancurkan berhala itu. Dialog ini kan diabadikan dalam Al-Quran. Karena dialog ini diabadikan dalam Al-Quran menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sesungguhnya berdialog terhadap proses keimanan tidak didasarkan atas dasar proses yang yang harus sejalan dengan cara berpikir masyarakat pada saat itu. Terperanjatlah masyarakat pada saat itu. Ibrahim, itu katakanlah seperti begitu dialog dalam Al-Quran. Ibrahim, berhala ini tidak mungkin menghancurkan berhala yang lainnya. Kenapa?
karena dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa memberi manfaat. Kalau begitu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kenapa kau menyembah itu? Pabushita lagi nak kafaru, dalam hal itu kemudian dijawab. Kemudian orang-orang kafir langsung pada saat itu menutup mulutnya karena tidak bisa berdialog kembali. Menunjukkan Bapak Ibu sekalian, generasi zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah generasi yang sangat cerdas. Cerdas pada saat itu sudah pakai logika. Nah, apakah dengan cara logika itu kemudian raja pada saat itu tunduk kepada Nabi Ibrahim? Tidak. Kenapa tidak tunduk? Karena pada saat itu penguasa merasa apa? Merasa berbangga diri dengan dirinya. Penguasa pada saat itu mabuk dalam bahasa Al-Quran, sombong. Ditarik pada kesimpulan kita pada hari ini, apa sesungguhnya hikmah yang terbesar dalam kehidupan kita? Memahami keimanan itu tidak bisa masuk dalam diri kita jika ada rasa sombong dalam diri kita. Ngomong ada bahwa itu kurang nggak takut, jadi tidak mau menerima informasi. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, hidup ini akan bisa menerima kebenaran jika dalam diri kita tidak ada penyakit bahwa itu bahasa Sunda atau maksudnya diterima kebenaran cuman bahwa itu makanya dalam bahasa yang gampang itu bahwa itu batu nggak mau terima informasi benar itu nggak mau, padahal logikanya sudah kalah. Pada saat itu logikanya sudah kalah. Kalau menurut pikiran kita, kalau seseorang logikanya sudah kalah, dia harus tunduk, tapi faktanya tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini dialognya dengan penguasa, kita hari ini jangan dulu dengan penguasa. Kita hari ini dialog dengan diri kita. Tanya pada diri kita, apakah dalam getaran hati kita ada bisikan-bisikan kebaikan? Jawabannya, setiap manusia pasti akan mendengarkan ada bisikan kebaikan dalam setiap hati manusia. Ada itu, nggak mungkin nggak ada. Tapi kenapa tidak semua manusia mengikuti kebenaran ini? Karena ada rasa bangga dalam diri. Kalau bangga ini tidak pernah dilunturkan, selama itu juga hidayah itu tidak ada. Mohon maaf, apakah kita sudah bisa menerima hidayah kemudian terus-menerus hidayah itu istiqomah dalam diri kita? Nah, yang istiqomah itu masjid. Masjid. Berarti kita pakai istiqomah? Enggak. Maka sifat iman itu ya sifat yang kusuk. Kadang nambah, kadang kurang. Itu sifat kita. Tak kalah nampak berarti kita bisa sadar. Akhirnya mengolah ke batu. Setiap pribadi saja, pribadi kita sadar. Kalau kita sedang tinggi keimanan kita menunjukkan pada saat itu nurani kita tidak sedang bangun, terima saja. Tapi kalau kita sedang bangun, imannya turun, wah sudah Pak. Akhirnya merasa awal gue tadi itu bagusnya merasa awal gue. Nah ini kan Allah memberikan pemahaman kepada kita, sesungguhnya hidup ini awalnya dipimpin oleh pendengaran nurani kita terhadap bisikan-bisikan kebenaran yang ada dalam nurani kita. Awalnya itu Pak. Setelah kita menemukan dari siapa bisikan ini, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam langsung kita hafal sejarahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. 3 kan besar, percaya abadi. Itu cirinya. Ini berat yang besar namun kata. Gitu ya, yang percaya pasti kata. Pas yang ketiga kata abadi enggak. Begitu. Akhirnya masuk kata jabatan itu kan besar, dengan jabatan itu punya kuasa dan lain sebagainya.
jabatan abadinya adalah aman. Akhirnya Pak Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan dalam Al-Quran, ini zahibun ila rabbi sayahdini. Ya Allah, sesungguhnya aku akan pergi kepada Engkau, mudah-mudahan Engkau memberikan petunjuk kepada aku. Bapak Ibu sekalian, proses pencarian kebenaran Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap siapa Allah itu didasarkan atas dasar apa? Atas dasar dialog yang terdalam dalam hatinya, dialog yang terdalam dalam pikirannya, dialog yang terdalam dalam perilaku. Sehingga akhirnya mengatakan, inni dzahibun ila rabbi sayahdini. Ya Allah, aku tidak bisa menemukan Engkau, maka aku akan tetap pergi kepada Engkau. Berilah kami petunjuk kemana aku harus menemukan Engkau. Pelajaran besar bagi kita seringkali sudah seringkali diulang-ulang dalam kalender, bukan kalender, dalam kalender atau kaligrafi di beberapa masjid ada kalimat Qul inani rabbi, Qul inani ana rabbi. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Engkau. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu tidak diberikan lagi jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari siapa Allah, karena sudah ada didahului oleh siapa? Para nabi juga sudah mencari. Lalu kenapa kita harus susah-susah mencari? Gitu. Kalau mau kasar, kalau itu terlalu ekstrim, coba yang gini. Kita itu sedang kehilangan orientasi dalam kehidupan ini. Cari metode, cari capai pamaket, kalah orientasi balik deui. Jangan asal video, jangan sampai pamaket video kita. Kan gampang, tinggal kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah itu menunjukkan apa? Menunjukkan resep dari Allah. Jika engkau hilang orientasi, maka baca kembali kalimat La ilaha illallah. Persoalannya, tatkala kita membaca kalimat La ilaha illallah, orientasi kita tetap saja ngawur. Menunjukkan bukan yang salah La ilaha illallahnya, tapi yang salahnya adalah kita menerima kalimat La ilaha illallah tidak dengan kesadaran iman dalam diri kita, karena kita mempersepsikan atau memahami kalimat La ilaha illallah seringkali didasarkan atas dasar hawa nafsu. Coba hal kita persis lagi secara materi. Jika kita menerima materi, kemudian materi itu didasarkan atas dasar pikiran kita bahwa kita harus mendapatkan sejumlah uang dalam jumlah uang hitungannya misalkan Rp1, tetapi yang kita dapatkan justru 0 berapa atau 1 juta yang kita dapatkan 500.000, kita tidak bisa menerima uang 500.000. Akhirnya uang 500.000 itu tidak ada manfaatnya bagi kita, harus saja hilang. Tapi coba kalau kita mencoba berpikir bahwa biasa kita mendapatkan uang 1 juta, hari ini kita mendapatkan uang 500, tapi diterima dengan kesadaran kita ikhlas menerimanya, maka uang 500 itu tidak akan kehilangan keberkahannya. Tapi uang 1 juta didasarkan atas dasar kita menolak menerimanya, maka sesungguhnya keberkahan dari uang 1 juta itu menjadi hangus karena kita salah dalam memahaminya, kita salah dalam sikapinya. Jadi yang salah itu bukan kalimatnya, tapi yang salah itu adalah cara kita menghubungkan diri kita, cara kita menghubungkan pikiran kita, cara kita menghubungkan perilaku kita dengan kalimat tahlil itu. Itu kira-kira. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kautsar itu, Inna a'tainakal kautsar, menunjukkan setiap manusia diberikan anugerah yang terbesar, tapi tidak semua manusia mampu memahami anugerah yang terbesar. Dijawab oleh Allah di mana? Di ayat yang ketiganya dengan kalimat Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang tidak mampu mensikapi
nikmat yang besar dari Allah, itulah manusia yang frustasi di hadapan Allah dan tidak nyambung dengan Allah. Bisa jadi pada satu saat orang banyak uang, tapi dengan banyak uang yang tidak ada manfaat. Bisa jadi seseorang punya anak, tapi dengan anak yang tidak ada manfaat. Bisa jadi pada satu saat dia punya istri, tapi dengan istri yang tidak ada manfaat. Al-Quran kemudian menyebutkan dengan kalimat innama amwalukum wa auladukum aduan lakum fahdharuhum. Wahai manusia muslim dan mukmin kepada Allah, hati-hati pasangan engkau, harta engkau, turunan engkau, itu adalah musuh bagi engkau. Hati-hatilah kalian. Solusinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ada dua. Kalau misalnya ayat dua, ada dua. Pak Asmiku, islahkan dalam warham, dan kalian menghubungkan kembali rahim-rahim engkau. Sebab istrimu adalah rahim dari dirimu, anakmu adalah rahim dari dirimu. Jangan kau pisahkan keyakinan engkau, pemahaman engkau berbeda dengan istri engkau. Jangan kau pisahkan paham engkau berbeda dengan anak engkau. Inilah yang ditampilkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya Siti Hajar. Siti Hajar tatkala ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses Nabi Ibrahim, ini askantu biwadin dari dizakin inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan istriku di padang yang sangat tandus ini. Itu dulu. Kalau sekarang kan nggak ada yang padang tandus. Kalau itu sakti nggak ada. Betahwin nggak ada yang padang tandus. Di itu ada. Tadi suruh cowok cari. Tapi kalau kita tarik dalam kehidupan kita, pada satu saat mungkin kalau masa kita berproses dalam hidup ini kan terasa ya. Mungkin kalau bapak kan sudah stabil sampai hari ini hidup ini. Tapi kan stabil ini setelah proses yang sangat cukup panjang. Bahasa berulang kayak di bawah susah bilang gitu kan. Nah, mungkin langsung ujung-ujung ada susah. Pada susah itu aku yang terjadi. Berman susah, udah kelewat, terus ya gitu. Pengen pakai. Ujian itu bukan aja dulu, ayo tahu kayak kan terakhir. Nah, bantulah kita mengelola memanage tentang fitnah ini. Bukan menjadi malapetaka, justru malah ladang amal. Kan susah Pak, kalau boleh katanya. Bapak ini ngobrol dia ladang amal kurang, alhamdulillah. Di mana boleh kurang biasa sulit. Sebab yang didapatkan bukan apa-apa, ego kita muncul. Jika rumah bapak teknis capek dan lain sebagainya, dari komplain. Ibu saya komplain, aku berusaha. Apa itu apa kata jalan? Dulu aku pakai banyak. Kok bisa nggak apa-apa? Kan hidup itu memang seperti begitu. Dialognya memang seperti begitu terjadi. Dan ini terjadi Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Siti Hajar. Wahai suamiku, apakah atas dasar apa kau menempatkan aku di padang yang sangat halus dan kau titipkan anakmu di depan diriku di padang yang sangat tandus ini? Tapi Siti Hajar menunjukkan kepiawaiannya. Wahai suamiku, ini atas dasar perintah siapa kau tempatkan aku di tempat ini? Bahkan ada tafsir yang belum saya cek kebenarannya. Itu Siti Hajar itu bukan ditempatkan di sana bukan atas dasar perintah Allah. Tapi belum dicek. Ini baru rumor di beberapa percakapan. Apakah ini hadis atau bukan, belum dicek. Itu karena Siti Hajar pada saat itu sedang dicemburui oleh istri Nabi Ibrahim pertama. Simpan khusus simpan tapi saya nggak lihat itu lah yang dia itu bisa salah, ayo dipahami benar. Wah berarti lalu kurang. Pasti aja istri usir sabarnya gitu kan. Itu apa? Simpan.
Nah, Bapak Ibu sedikit lagi, jangan dialog itu terjadi. Nah, kalau kita tarik pada kehidupan kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, rumah tempat tinggal kita, itulah wilayah kekuasaan kita, maka jangan disia-siakan. Justru malah tempat tinggal kita yang Allah titipkan kepada kita, itu harus menjadi pembuka keberkahan dalam hidup. Sebab negara tidak mungkin muncul kecuali dari rumah tangga kita. Maka kita sebagai suami itu harus persis menampilkan seperti Ibrahim, pasangan-pasangan kita persis seperti Siti Hajar. Berapapun yang diberikan oleh suami kita, terima dengan kesadaran, maka insya Allah keberkahan di rumah itu akan ada. Keberkahan di rumah itu akan ada sebab Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah itu dengan iman kepada Allah. Ini menunjukkan pelajaran kepada kita, rumah tangga kita juga didasarkan atas dasar iman kepada Allah. Rumah tangga kita, rumah wujud visi kita bukan milik kita, tapi titipan dari Allah yang Allah titipkan kepada kita untuk dikelola oleh kita. Maka berarti miliknya milik Allah, berarti aturan Allah. Yang terakhir apa? Yang terakhir buah dari proses terjadinya komunikasi suami istri pasangan itu lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang disebutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam? Ya, yang gunanya ini fil manami ani adbal kamada Allah. Wahai anakku, aku bermimpi, aku menyembelih engkau. Bagaimana pandanganmu wahai anakku? Apa jawaban Nabi Ismail pada saat apa begitu pengalaman? Jawabannya apa? Ya abati amatu marun sa'ajibuni insyaallah minas sabirin. Wahai orang tuaku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Insya Allah engkau akan menemukan aku sebagai orang yang sabar. Pak, kayaknya kalau kita lihat ke sini, pelajaran ke sini, lebih kene, yang kene lalakon teh, hanya kene lalakon teh. Ya itu putra-putra seperti Nabi Ismail alaihissalam, asa panjang kene, ulawakan naraskel putra-putra, ya itu orang terjadi Ibrahim, asa jauh kene, kabojok man, ayi maman, kumaha pun disebut Siti Hajar, apa? Hajar itu. Ya Allah ya Rabbi. Bapak Ibu sekalian, kemarin di Idul Adha ternyata kita diajarkan kembali dalam proses pilihan hidup, proses penyembelihan, bahwa ternyata hidup ini tidak didasarkan atas dasar harta benda kebahagiaan. Justru kebahagiaan itu didasarkan atas dasar pengorbanan kita. Maka pengorbanan dalam surat Al-Kausar itu di tengah-tengahnya dua. Pengorbanan pribadi kita dengan sholat, pengorbanan harta kita dengan wakaf, dengan proses penyembelihan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini ada dua aspek. Pertama, komunikasi jangan lepas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses sholat. Yang kedua, proses pengelolaan harta jangan lepas dari proses selalu ingin berbagi kepada orang lain. Insya Allah, jika sholat kita istiqomah, keberkahan yang Allah akan berikan. Insya Allah, jika kita ingin terus berbagi kepada sesama kita, insya Allah rezeki kita, harta kita tidak berkurang, justru malah bertambah. Dengan sholat kita dijadikan manusia yang sehat, dengan sedekah, infak dan lain sebagainya, insya Allah harta kita juga menjadi harta yang sehat, harta yang penuh keberkahan. Itu mungkin sebagai pelajaran terpenting dari Idul Adha. Mudah-mudahan nanti di bulan Muharram kita bisa membuka lembaran baru dengan skema yang baru. Minimal kita sudah paham bahwa kita menjadi mudah-mudahan mendekati persis seperti Ibrahim, istri kita mudah-mudahan persis seperti Hajar, mudah-mudahan anak-anak kita persis seperti Ismail, dan mudah-mudahan juga pengorbanan kita kemarin mudah-mudahan
mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengorbanan yang terbaik. Ya Allah, tidak ada yang kami harapkan dari seluruh pengorbanan kita yang telah kita korbankan kecuali ridho Engkau. Ya Allah, jadikanlah seluruh pengorbanan kami di Idul Adha kemarin menjadi bagian dari kebaikan, dan tolonglah catat oleh Engkau itu adalah sebagai amal soleh kami semua, dan mudah-mudahan Allah memberkahi dan membuka insya Allah jiwa raga kita, insya Allah raga kita. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.